Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hakimil hukam, ja'ilin nuri wadh-dhalam, wa ja'ala hadzal yawma 'idan lil Islam, wa harrama 'alaina as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amarna bi dhabihatil udhiyati li ajlil qurban, ittiba'an li sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul anami wa bismahud dhulam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamarrid duhuri wal ayyam. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha wa ati'uhu wa kabbiruhu takbira. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya. Pada hari yang mulia ini, 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah, seluruh umat Islam di seantero dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Pada hari ini juga kita kembali diingatkan pada kisah seorang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok Rasul yang mendapatkan begitu banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdidz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Imam Bayyadawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ujian beberapa kalimat dalam ayat ini adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Di antara ujian yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, diperintahkan khitan saat usia sudah lanjut, diperintahkan menyembelih putranya Ismail, dan lain sebagainya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mampu melewati semua ujian ini dengan sempurna. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pada diri kekasihnya yang mulia ini terdapat keteladanan yang layak untuk kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini saya akan menyampaikan 4 nilai pendidikan yang terdapat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Yang pertama adalah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang rasul yang mendapatkan predikat ulul azmi atau rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa. Berbagai macam ujian beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian yang menimpa beliau adalah belum dikaruniai anak saat usia sudah lanjut. Dalam kondisi seperti ini, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak henti-hentinya melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Dari doa yang syarat dengan hikmah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha menciptakan, mengatur dan merawat alam semesta ini. Hanya Allah lah yang memberikan rizki, memberikan anak, menurunkan hujan dan menghidupkan dan juga yang mematikan, memberikan kita sakit dan menyembuhkan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini semua itu. Oleh karena itu beliau memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan kata Rabb, artinya adalah yang Maha memelihara dan Maha merawat. Kemudian yang kedua, setelah kita meyakini semua itu, maka wajib bagi kita sebagai konsekuensi dari keyakinan tersebut untuk tidak beribadah dan tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai keturunan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita adab berdoa, bahwa di antara adab berdoa adalah hendaknya kita tidak meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini kecuali sesuatu itu mempunyai maslahat atau kebaikan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita lihat umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak meminta keturunan kecuali keturunan yang solih, yaitu keturunan yang akan meneruskan perjuangannya di dalam menyebarkan dan menegakkan ajaran Islam, keturunan yang akan selalu berbakti kepada orang tua di saat masih hidup dan selalu mendoakannya ketika telah meninggal dunia. Begitu juga dengan kita. Seandainya kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya meminta sesuatu yang ada manfaatnya kelak di akhirat, tidak hanya terbatas di dunia. Seperti meminta anak yang solih, harta yang berkah, ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai pendidikan yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Anbiya Allah yang ditulis oleh Ahmad Bahjat disebutkan bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak istri dengan membawa anaknya yang masih bayi untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang. Kemudian ketika sudah sampai di sebuah lembah, Nabi Ibrahim alaihissalam turun dari hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata, beliau meninggalkan istri dan anaknya di sana, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman dan tumbuhan di situ, tidak ada makanan di situ, tidak ada minuman di situ. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kanan dan kiri, Nabi Ibrahim melangkah meninggalkan tempat itu. Kemudian istrinya Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, engkau hendak kemana?
apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada sesuatu pun ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab, terus melangkah pergi meninggalkan mereka. Kemudian Siti Hajar bertanya, apakah Allah yang merintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami? Ibrahim menjawab, benar. Kemudian istri yang solihah dan beriman ini berkata, kalau begitu kami tidak akan tersia-siakan lagi selagi Allah masih bersama kami. Dialah yang telah merintahkan engkau pergi. Maka kemudian Ibrahim terus berjalan meninggalkan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini kita melihat betapa banyak orang yang frustasi dan susah dalam kehidupan ini, bukan karena sedikitnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada mereka sangatlah berlimpah, karena mereka tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsi menyampaikan, ana inta dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita harus belajar kepada Siti Hajar. Walaupun dia seorang wanita yang baru memiliki seorang anak bayi, kemudian ditinggalkan oleh suaminya di padang pasir yang gersang, tetapi ia yakin jika ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah pasti akan membantunya. Kisah ini bukan hanya untuk Siti Hajar saja. Kisah ini juga berlaku untuk kita semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepadanya dalam segala hal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai pendidikan yang ketiga adalah totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala ketika rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran seorang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan kepada Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan Allah. Anak betapapun mahalnya kita menilainya, tidak boleh melalaikan dan melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam lolos dari ujian ini. Dia membuktikan bahwa dirinya sanggup untuk mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim alaihissalam menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makna kurban, yakni pendekatan diri. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, ayahnya Ibrahim alaihissalam menyampaikan tersebut dengan memohon kepada Nabi Ismail alaihissalam bagaimana pendapatnya tentang semua itu. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ini dalam firman-Nya dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka kemudian Ismail yang kala itu baru berusia 13 tahun menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah keduanya sepakat untuk melakukan penyembelihan, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya Ismail ke padang Mina. Kemudian
Ismail berkata kepada ayahnya, "Ya abati, ushdud ribati hatta la at-tariba. Waqfuf anni thiyabaka hatta la yatanatharu 'alaiha syai'un min dami." Fatarahu ummi fatahzan. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya dia akan bersedih. Wa asri marrasikina ala halqi liyakuna ahwana lil mauti alayya. Fa idza ataita ummi fa aqrik 'alaiha salama minni. Wahai ayahku, percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepada ibuku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban ini, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menyampaikan, "Ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah." Sebaik-baik pertolongan untuk melakukan perintah Allah adalah engkau wahai anakku. Mari kita lihat betapa ketulusan dua sosok manusia yang mulia ini dalam rangka untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebuah sikap yang layak untuk kita teladani. Patuh tanpa mengeluh, taat tanpa syarat, totalitas tanpa batas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kemudian nilai pendidikan yang keempat adalah yakin bahwa kepatuhan akan membuahkan balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan taat terhadap segala perintahnya serta pasrah pada hukum-hukumnya, niscaya akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik itu di dunia maupun di akhirat. Inilah yang diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi ujian yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang pertama, mendapatkan pujian dan predikat dari Allah sebagai orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surat As-Saffat ayat 104 dan 105. Kemudian balasan yang kedua yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim adalah mendapatkan rizki yang berlimpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Al-Quran surat As-Saffat ayat 107. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah pasrah penuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberinya rizki berupa kambing. Umat Islam yang mengikuti langkah Nabi Ibrahim alaihissalam di atas, niscaya juga akan mendapatkan rizki yang berlimpah, seperti kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam urusan kehidupannya, anak yang solih, dan juga yang lain. Kemudian yang ketiga, nama dan perjuangan Nabi Ibrahim akan dikenang oleh generasi selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin." Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Al-Quran surat As-Saffat ayat 108. Perjuangan dan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam telah diabadikan dalam Al-Quran yang akan dibaca oleh kaum muslimin hingga hari kiamat dan ditulis dengan tinta emas di dalam buku-buku sejarah. Dengan sikap pasrah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ibrahim menjadi panutan umat sepanjang zaman. Kemudian yang keempat, balasan didapatkan oleh Nabi Ibrahim adalah Allah melimpahkan rahmat, keberkahan dan keselamatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun ala Ibrahim," yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Al-Quran surat As-Saffat ayat 109. Generasi selanjutnya juga akan selalu mendoakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Paling tidak 5 kali dalam sehari, seluruh umat Islam di seluruh dunia
mendoakan keselamatan dan keberkahan atas Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Tepatnya di akhir sholat kita, ketika kita diperintahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, itulah 4 nilai pendidikan yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Semoga kita dapat meneladaninya dalam rangka untuk perbaikan terhadap diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barur raufur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qamidz zalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'alhu tha'rana 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.